Saat ini wilayah Indonesia, khususnya bagian selatan, masih berada pada periode musim kemarau. Bahkan beberapa wilayah di Indonesia bagian selatan sudah memasuki puncak musim kemarau. Meski demikian, dalam sepekan ke depan terdapat peningkatan potensi hujan di wilayah Indonesia bagian tengah hingga timur. Hal ini dipengaruhi oleh gelombang ekuatorospi yang akan diperkirakan aktif di wilayah tersebut. Selain itu, faktor pemanasan skala lokal memberikan pengaruh yang cukup signifikan dalam proses pengangkatan massa udara dari permukaan bumi ke atmosfer. Tetapi, kita tetap waspada adanya potensi karhutla di sebagian wilayah Indonesia. Pada episode kali ini, kami akan membahas tentang bagaimana kondisi cuaca saat ini dan bagaimana prospek cuaca dalam sepekan ke depan bersama saya Eriska. Berikut kita simak informasi selengkapnya yang berlaku tanggal 26 Juli hingga 1 Agustus 2024. Sobat BMKG, terdapat beberapa faktor yang memengaruhi kondisi cuaca di Indonesia. Dari faktor global menunjukkan aktivitas gelombang atmosferosfi ekuatorial diperkirakan aktif di wilayah Sulawesi, yakni Gorontalo, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tengah, kemudian Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, dan Papua sejak 25 Juli hingga awal Agustus 2024. Gelombang tersebut mendukung potensi pertumbuhan awan hujan di wilayah-wilayah tersebut. Dari faktor regional, sirkulasi siklonik terpantau di Samudra Pasifik sebelah utara Papua. Sirkulasi ini membentuk daerah pertemuan dan perlambatan kecepatan angin atau konvergensi di sekitar Samudra Pasifik sebelah utara Papua. Daerah konfluensi terpantau di Laut Cina Selatan dan Samudra Pasifik sebelah utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Secara umum, kombinasi fenomena-fenomena cuaca tersebut diperkirakan menimbulkan potensi cuaca yang signifikan dalam periode 26 Juli hingga 1 Agustus 2024 berupa potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat ataupun petir di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Riau, Bengkulu, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Papua Pegunungan, Papua Barat Daya, dan Papua Selatan. Beralih pada peta Fire Danger Rating System atau FDRS, untuk seminggu ke depan terdapat potensi kemudahan terbakar di lapisan atas permukaan tanah pada kategori sangat mudah terbakar di sebagian besar Sumatera, sebagian besar Jawa, sebagian besar Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan sebagian Pulau Papua. Sobat BMKG, dalam menghadapi musim kemarau, masyarakat dihimbau untuk 1. Gunakan air dengan hemat. 2. Hindari membuka lahan dengan membakar lahan. 3. Senantiasa menjaga kondisi stamina tubuh dan kecukupan cairan tubuh supaya terhindar dari dehidrasi. 4. Siapkan rencana darurat untuk menghadapi kemungkinan krisis air selama musim kemarau. 5. Waspada dan antisipasi diri terhadap potensi cuaca ekstrim yang masih berpotensi terjadi di beberapa wilayah seperti hujan lebat dalam durasi singkat yang dapat disertai dengan kilat ataupun petir dan angin kencang. 6. Tetap mengupdate informasi dari pemerintah daerah setempat terkait protokol evakuasi apabila terjadi bencana. Selanjutnya, kami informasikan prospek cuaca seminggu ke depan untuk wilayah Indonesia.
Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat menunjang aktivitas sobat semua selama 1 minggu ke depan. Kenali cuaca dan lingkungan agar terhindar dari bencana hidrometeorologi. Salam sehat dan sampai jumpa.